dari awal konsep yang kami angkat yaitu UMKM kreatif, permainan tradisional, senam pagi. Lihat sangat baik lah, karena di sini salah satu titik temu antara Sungai Sekayam, Sungai Kapuas dengan Kantu. Artinya berbangga hati gitu, karena menjadi pembicaraan di luar bahwa ada kegiatan di setiap kegiatan minggu yang sudah digelar ini ya Kak. Yang memang dinanti warga luar juga. Intinya berkoordinasi untuk bagaimana kita menjadikan Muara Kantu ini menjadi kampung wisata yang menjadi daya tarik wisatawan lokal dan luar ya Pak ya, yang akan ke Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, ketemu lagi bersama saya Dina Prihatini Wardoyo di Insight Talk. Dan kali ini masih di edisi Kabupaten Sanggau. Kita kali ini sangat spesial sekali talkshow kita. Kita berada di Keraton Suryanegara yang ada belakang kita ini. Dan dua narasumber saya juga sudah berada di sini bersama tim Insight Pontianak untuk membahas terkait dengan inovasi pengelolaan Muara Kantu dan kontribusinya terhadap PAD. Seperti apa pengelolaan dan bagaimana Pemkab Sanggau mengelola kawasan Muara Kantu ini. Langsung saja saya sapa narasumber kita yang pertama, Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Sanggau, Wendy Ferinanda SHMA. Selamat pagi, Pak Wendy, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya izin Pak Wendy untuk memperkenalkan narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Muara Kantu, Kak Yunita Muslimah. Selamat pagi. Sehat Kak Yunita? Alhamdulillah. Sehat, meskipun semangat. Mendung, kita harus semangat ya untuk pagi hari ini ya. Ya Kak Yunita dan Pak Wendy, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa terkait dengan kawasan wisata yang ada di Muara Kantu ini. Mungkin saya ke Ketua Pokdarwis dulu, Pak Wendy, izin terkait dengan pengelolaan dari Pokdarwis sendiri, Kak Yunita. Ini kan sudah berapa lama Pokdarwis ini mengelola wisata Muara Kantu ini? Bisa dijelaskan mungkin? Baik, terima kasih. Kalau untuk dari pembentukannya, kami dikukuhkan pada tanggal 31 Desember 2024. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan CFD ini, kita laksanakan pertama kalinya pada tanggal 2 Februari 2025. Jadi sampai saat ini 1 tahun lebih sudah berjalan. Alhamdulillah, jadi pengelolaan wisata, jadi yang paling kita pikir lebih mudah kita kelola adalah CFD waktu itu. Jadi tercetuslah ide CFD itu bagaimana caranya dengan yang tanpa modal gitu ya, hanya modal semangat kawan-kawan saja pada saat itu. Jadi kita berkolaborasi dengan masyarakat, warga sekitar, beberapa ormas, kemudian kita mengumpulkan UMKM lokal. Jadi pada saat itu UMKM lokal yang bergabung itu cuma 24. Pada dari awal 24 bulan Februari itu ya, pertama kali bergabung. Pertama cuma 24. Jadi pertama kita launching itu kita gratiskan. Nah itu, alhamdulillah respon baik dari warga sendiri dan UMKM-nya. Sekarang sudah ada tergabung 100 dan 70 UMKM aktif. Alhamdulillah. Kak Yunita kan tadi sudah menjelaskan ya Pak Wendy terkait bagaimana Pokdarwis itu terbentuk, kemudian melihat potensi wisata yang ada di Muara Kantu ini. Kalau dari Disporapar sendiri Pak, melihat potensi wisata yang sudah dibentuk oleh masyarakat, kemudian dikelola oleh Kak Yunita ini, bagaimana Disporapar melihat potensi wisata di Muara Kantu ini? Pak Wendy, silakan. Iya, terima kasih. Untuk potensi wisata yang ada di Muara Kantu ini merupakan masalah unik yang menjadi roda penggerak ekonomi kreatif lokal.
Kemudian daripada itu sebagai pusat budaya dan sejarah Ya. atas keraton itu sendiri. Oke, kalau dari Kak Yunita mungkin setelah berarti kan Pak Wendy dari Disporapar Sanggau ini memberikan dukungan ya Pak pastinya terhadap wisata yang ada dan digerakkan oleh Pokdarwis Kak Yunita. Kak, kalau melihat masyarakat antusias dari pertama 40 kemudian sekarang udah mau 100 dan 70 yang aktif, bagaimana Kak Yunita melihat kawasan ini kemudian menjadi apa tempat berkumpulnya masyarakat Sanggau? Apakah memang potensi ini sangat besar? Pokdarwis sendiri melihatnya seperti apa Kak dari 1 tahun ini ya? Baik, dari 1 tahun ini kita melihat perkembangan CFD ini luar biasa sekali ya, penyambutan dari masyarakat lokal sendiri. Bukan hanya lokal, tapi ini juga kami beberapa kali itu didatangi tamu dari Sintang, Mempawah, Pontianak yang memang mereka juga mengelola CFD di sana gitu. Jadi mereka lihat ada kegiatan apa saja sih di CFD ini. Jadi kita ini kan CFD ini sebagai wadah terbuka ya. Jadi untuk siapapun yang mau menunjukkan kreativitasnya. Makanya kami berkolaborasi dengan Sanggar Tari, kemudian beberapa ormas. Jadi termasuk juga ada beberapa bela diri. Yang kami angkat di sini budayanya adalah permainan tradisional. Jadi dari awal konsep yang kami angkat yaitu UMKM kreatif, permainan tradisional, senam pagi. Nah itu senam pagi kita bekerja sama dengan IOSKI. Kemudian untuk UMKM-nya yang lokal tadi, permainan tradisional itu memang kita sediakan. Jadi kita sediakan terompah dengan engkrang. Sebenarnya ada satu lagi di awal itu, yaitu galahadang atau kalau orang bilang asem. Nah, kendalanya asem ini setiap mau main kita harus ngegaris dulu. Nah, saya pernah izin ke kelurahan, bolehkah kami mengecat secara permanen? Ternyata tidak diizinkan karena fasilitas umum. Gitu kan. Nah, jadi untuk galahadang agak kurang kami sekarang. Jadi memang hanya untuk terompah dan engkrang. Jadi seandainya mungkin bisa Pak dibantu Pak gimana caranya kami ada Pak ya gitu ya mau ada ya Pak Kabit ya kami diizinkan gimana caranya tuh bisa membuat garis di depan tulisan kawasan tuh Pak. Jadi nanti secara otomatis mereka yang mau main tuh otomatis langsung main. Jadi nggak harus nunggu panitia ngegaris dulu gitu karena itu menarik sekali ya. Beberapa kali di awal-awal itu kami membuat permainan galahadang itu memang kayaknya yang main emak-emak. Oh gitu. Jadi yang antusiasnya ini emak-emak kayaknya gitu. Jadi mohon dukungannya nanti bagaimana ke depannya itu nanti. Kak, kalau untuk enggrang sama satu lagi tadi apa? Terompah. Terompah itu antusiasnya yang selain emak-emak tadi memang ketika kita gelar itu emang ramai sekali masyarakat. Ramai. Jadi begitu kami jam 6 itu sudah kami keluarkan tuh engkrang sama terompahnya. Jadi anak-anak dari anak-anak sampai dewasa itu antusiasnya inilah. Jadi istilahnya orang tua tuh memperkenalkan ke anaknya, Nina ada permainan bapak zaman dulu gitu. Jadi anak-anak yang kecil aja udah diajarin. Nah terompah itu juga usia 3 tahun, 5 tahun tuh ada. Jadi memang setiap 17 Agustus kita memang adakan lomba terompah dan engkrang. Itu memang setiap minggu dikeluarkan? Dikeluarkan. Ada berapa Kak? Untuk engkrang kita ada 6 pasang, terompah kita ada 4 pasang. Oke. Dan mumpung ada Pak Kabit nanti di sini mana tahu ada ditambah ya, boleh Kak Nita. Ya Pak Kabit, kalau melihat dari cerita dan pasti Pak Kabit juga udah melihat bagaimana kegiatan yang digelar ini di setiap minggunya, strategi dari Disporapar mungkin Pak apa yang sudah dilakukan untuk, karena ini kan bisa menjadi ikon wisata Kabupaten Sanggau ya, yang sudah dilakukan atau strategi apa yang akan atau sudah dilakukan oleh Disporapar Pak? Mungkin untuk strategi kita dari pemerintah sangat mensupport ini, terutama terhadap Pokdarwis yang sudah terbentuk. Ini salah satu yang memang harus kita dorong, yang mana kita itu ada Perda nomor 4 tahun 2022 tentang desa wisata, di mana desa wisata itu salah satunya di Muara Kantu ini yang akan kita dorong menjadi desa wisata ataupun kampung wisata, di mana dalam suatu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
Darwis sendiri itu kita sangat mensupport. Kemudian kita juga ada program kegiatan yang Februari lalu kita ada mengadakan festival kuliner takjil Ramadan dan ada kerajinan pembuatan kue putu buluh ya, putu labu. Nah, itu salah satu support kita dari pemerintah ingin mengadakan suatu mensupport rekan-rekan dari Darwis ini untuk mengadakan setiap event-event yang ada. Kita sangat mendorong. Kemudian kita juga ada bantuan seperti tenda, meja portable, dan sound system untuk mendukung, memfasilitasi rekan-rekan dari Darwis dalam melaksanakan Car Free Day-nya lebih berjalan secara efektif. Lalu yang disampaikan dengan Ibu Yunita tadi terkait mengenai garis yang untuk kegiatan-kegiatan baik galah hadang ataupun kegiatan-kegiatan tradisional lah, trompa lagi itu secara teknis kembali ke Darwisnya sendiri. Mereka sistemnya seperti apa, teknis seperti ada apa, silahkan dilakukan. Kita dari pemerintah sangat mendukung apa-apa yang harus kita support nanti ke depannya. Kita mungkin akan berkoordinasi, intinya berkoordinasi untuk bagaimana kita menjadikan Muara Kantuk ini menjadi kampung wisata yang menjadi daya tarik wisatawan lokal dan luar ya Pak ya, yang akan ke Kabupaten Sanggau. Baik Pak, kalau kita bicara sektor wisata ini terhadap PAD untuk Pemkab Sanggau sendiri Pak, apakah sudah berpotensi atau mengingat tadi sudah hampir 100 meskipun 70 yang aktif, bagaimana Disporapar melihat ini? Apakah ada upaya atau apa langkah untuk meningkatkan PAD kita Pak dari sini? Untuk dari kegiatan CFD ini salah satu memang mendongkrak kita dari segi PAD, terutama itu dari PAD terkait retribusi, kemudian pajak hotel, masuk restoran dan rumah makan juga, karena baik dari beberapa kecamatan ataupun kabupaten lain banyak yang berkunjung ke sini. Salah satunya rekan-rekan kami juga, ada yang dari Pontianak, Sintang, yang selalu berkoordinasi hari Minggu apakah ada Car Free Day di Muara Kantuk. Jadi kita sampaikan ada. Nah, itu salah satu potensi kita yang untuk peningkatan PAD kita. Oke, baik Kak Yunita, kalau tadi Pak Wendy sudah menyatakan bahwa memang ada potensi. Kak Yunita setiap minggu ini melihat bagaimana perkembangan UMKM yang aktif di sini, bagaimana sekiranya Darwis melihat potensi itu, apakah memang memungkinkan atau ada yang bisa, apakah memang perlu ditingkatkan dari segi produk mereka atau apa yang mereka jual, atau bagaimana Kak Yunita melihatnya? Baik, sejauh ini kita lihat kan karena kita menyelipkan nilai budayanya tadi ya gitu. Kita tetap ada tuh kue-kue tradisional. Nah, termasuk yang Bapak bilang tadi, dukungan dari Disporapar yaitu pelatihan membuat kue putu labu. Yang itu langka sekali ya. Putu labu itu memang khasnya Sanggau ya. Jadi pembuat putu labu ini orangnya hanya itu saja gitu. Dan udah sepuh. Langka memang. Iya, udah sepuh dan itu tuh langka kuenya. Jadi istilahnya memang kami ajukan itu kemarin supaya nih generasi muda nih tahu cara bikinnya. Nah, kemarin sudah diadakan pelatihan di bulan puasa Februari itu, alhamdulillah mudah-mudahan muncullah generasi baru. Terus. Iya. Nah, kemudian untuk yang lain juga, karena kita istilahnya memperhatikan ya teman-teman, memang ada yang 1 tahun ini memang mereka sudah berkembang karena dari awalnya tadi yang cuman ala kadarnya. Nah, kami sering mengingatkan tuh di grup MKM mengenai packaging mereka, tampilannya lebih bagus dan segala macam. Cuman memang keterbatasan ilmu juga kali ya. Mungkin nanti kedepannya bisa bekerja sama dengan Disporapar untuk mengadakan pelatihan lagi nih buat teman-teman supaya lebih menarik lagi. Berarti SDM-nya juga memang harus disiapkan
dari Pokdarwis. Tapi kalau melihat keterlibatan masyarakat Kak, selain apa namanya produk-produk yang sudah mereka jual, termasuk dari kue-kue tradisional yang memang langka, Pokdarwis salah satu langkahnya atau memang sudah bekerja sama dengan pihak lain atau seperti apa melihat keterlibatan masyarakat ini yang memang apa mungkin karena kurang adanya pelatihan atau apa terkait dengan makanan yang tradisional tadi itu Kak Yunita? Ya, kalau untuk makanan tradisional ini memang minatnya banyak. Cuman itu tadi saya bilang pembuatnya tuh hanya satu orang. Itu pun di daerah Beringin itu pembuatnya. Jadi makanya kami istilahnya dengan adanya pelatihan kemarin sangat mendukung gitu ya. Istilahnya mudah-mudahan nih ada penerus lagi. Jadi istilahnya tidak menjadi kue langka lagi sekarang gitu. Memang istilahnya memang itu tuh teman ngopi gitu lah. Cocoknya tuh minumnya kopi, makannya kue itu. Jadi memang untuk sarapan itu. Dan istilahnya pun anak-anak zaman sekarang pun banyak nggak tahu nih kue apa. Namanya putu labu, pakai labu kah? Bukan. Ternyata isinya tuh singkong sama tepung ketan. Gitu. Jadi jauh ada nggak dijual nih kalau di hari Minggu? Tapi sekarang sudah habis. Gitu. Jadi dia itu tidak pernah lebih dari 1 jam. Nggak bisa lebih dari 1 jam? Maksudnya diserbu itu habis. udah terjual habis. Iya, terjual habis. Jadi kalau memang mau cari itu di pagi hari ya. Kadang-kadang mereka yang sepuh-sepuh nih udah nge-WA petugas yang menunggu di meja itu, sisakan kami 10, sisakan kami udah seperti itu. Berarti karena memang jarang yang membuatnya itu, makanya tapi apa masyarakat memang mencari itu ya Kak? Mencari. Karena di pasar umum pun itu jarang ditemui kue itu. Oke, Kak Yunita mungkin melihat dari wisata yang ada di sini kan ini ada keraton, ada masjid, ada menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat lokal maupun yang datang ke Sanggau seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau dari Pokdarwis sendiri Kak, mungkin tantangan selain yang tadi kekurangan SDM karena padahal kuenya itu dicari itu, Kak Yunita melihatnya bagaimana Kak? Tantangan yang harus dilewati, mumpung ada Pak Kabid di sini. Tantangan kami sebagai Pokdarwis gitu ya untuk melaksanakan istilahnya promosi desa wisata ini ya. Memang itulah karena keterbatasan kami dari awal pun, mohon maaf nih Pak, memang dari Disporapar sudah mengingatkan kami bahwa kelompok sadar wisata itu harus sadar katanya, harus sadar bahwa ini itu mandiri gitu Pak. Makanya tercetuslah ide CFD ini, bagaimana caranya tetap ada pergerakan, program kerja tetap berjalan. Nah itulah tercetuslah CFD. Cuman dalam perjalanannya Pak, memang segala sesuatu itu kalau tidak ada dana susah sekali Pak. Contohnya kendala kami di lapangan nih Pak, kami tidak punya fasilitas umum, WC umum Pak. Nah jadi kalau ada tamu dari luar kota itu Pak, susahnya mereka. Bingung mereka ya Kak? Saya tuh 2 kali nangkap mereka tuh buang air kecil sembarangan. Nah itu. Karena kalau misalnya dia harus ke masjid atau apa kan ini panjang. Masjid dikunci. Oh masjid dikunci. gitu. Jadi masjid itu khusus untuk tamu masjid. Yang jadi, sholat. Ya dibuka hanya pada jam-jam sholat. Nah kendalanya warung-warung yang tetap ada di sini, jadi yang mereka buka sore itu memang rata-rata tuh nggak punya nggak punya kamar mandi, hanya 1-2 aja yang punya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak enak, kebetulan saya yang punya Arfan Kopi itu, akhirnya saya bikin WC umum di situ, berbayar di situ. Kata mereka nggak apa-apa lah berbayar asal gitu. Ada ya, asal disediakan. Gimana kan gitu. Tapi kalau di saat kami belum buka itu memang menjadi kendala itu. Saya memang ketangkap tuh 2 kali tuh sembarangan mereka. Nah itu mungkin nanti bisa dibantu Pak. Baik, gimana Pak melihat Pak Wendy melihat ini kan kendala yang sudah disampaikan oleh Bu Yunita itu kebersihan, karena memang kawasan ini agar menjaga tetap bersih, kemudian apakah sudah didukung oleh tong sampah, apakah sudah banyak atau seperti apa dari Disporapar melihat wisata ini tempat wisata ini Pak? Kalau kita melihat untuk tempat wisata ini karena baru juga kurang lebih setahun ya untuk melaksanakan kegiatan ini, yang pasti kita dari pemerintah daerah berupaya yang mana hal-hal tersebut bisa kita diskusikan nanti setelah, apalagi ini lokasi yang baik dan bagus untuk
dijadikan kampung wisata. Ya. Di mana juga pun diperlukan juga keterlibatan masyarakat setempat ini, harus peran aktif juga. Ya. Karena salah satunya untuk kampung wisata itu peran aktif dari masyarakat, misalnya menyediakan lokasi atau tempat di lokasi warung yang dibangun, menyediakan tempat toilet, terutama toilet. Itu yang sangat mendorong sehingga bisa terbentuklah desa wisata ini ataupun kampung wisata ini, karena atas dasar kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Itulah kita juga bersama-sama nanti mencoba bagaimana untuk mendorong masyarakatnya melalui Darwis ini, sehingga akan sadar juga gitu kan, untuk ini untuk kebutuhan kita bersama loh. Ini hasilnya nanti kalau Santri sudah jadi desa wisata, PAD-nya itu masuk Juga ke larinya desa ke juga. sini juga ya. Desa juga. Kita secara dari pemerintahan mensupport, tetapi memang kalau bicara mengenai anggaran kita banyak efisiensi, tetapi kita kan berusaha ya. Ada satu inovasi, memang Kabupaten Sanggau belum ada desa wisata, sementara perdanya itu sudah ada. Nah ini yang akan kita dorong, mana yang menjadi potensi utama kita terhadap desa wisata. Karena kalau sudah ada terbentuk desa wisata yang diakui oleh surat keputusan bupati dan dikeluarkan oleh bupati, regulasinya secara resmi sebagai payung hukum yang kuat, akan lebih itu mudah, akan lebih mudah kita untuk memperoleh anggaran di pusat gitu. Kita bisa menjolok gitu ya, Pak. Kita bisa menjolok, kemudian kita bisa ajukan proposal ke pusat sehingga bisa dapat bantuan. Kalau untuk pengajuan desa wisata sendiri dari Disporapar atau dari pos Pokdarwisnya atau gimana mekanismenya, Pak? Kalau untuk mekanisme terkait dari usulan pengajuan desa wisata itu diusulkan dari Pokdarwis. Pokdarwis ini sudah terbentuk melalui SK yang dikeluarkan oleh kelurahan ataupun desa gitu kan. Nanti diusulkan ke kami, nanti kami cek kembali sesuai enggak kriteria yang udah ada di sini. Gitu. Keterlibatan masyarakat sudah ikut serta belum di situ. Kemudian pun terkait itu juga salah satunya tadi kalau kami simpulkan dia itu ada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Jadi masyarakat setempat lah yang ikut serta, yang peran aktif. Nah ini yang akan kita dorong lah untuk pengajuan desa wisata itu ya. Nah sedikit Kak Yunita, dari penjelasan Pak Wendy tadi, apakah memang sudah syarat-syarat yang disampaikan itu sudah mencukupi? Dan kemudian apakah sudah ada memang untuk mengajukan desa wisata seperti yang disampaikan oleh Pak Wendy tadi? Sebenarnya di sisi lain kami sangat memahami kekurangan kami, terutama di SDM. Makanya pernah saya sampaikan mohon untuk adanya pelatihan hospitality. Jadi istilahnya kalau kita untuk desa wisata itu kan dari segi masyarakatnya, kemudian dari segi petugas Pokdarwisnya sendiri gitu, memang mereka harus punya ilmunya gitu. Jadi kemarin sudah sempat dibahas untuk ke sana. Kebetulan saya juga kemarin udah ikut pelatihan pemandu wisata di Pontianak waktu itu 3 hari, rekomendasi dari Disporapar provinsi juga. Nah istilahnya itu sebenarnya udah ini ya, udah batu loncatan pertama. Nah cuman memang kembali ke SDM-nya lagi. Nah, keterbatasan kita di situ. Kalau untuk wacana udah ada kemarin. Berarti sudah dipikirkan lah oleh Pokdarwis Muara Kantu ini ya, Kak Yunita. Ya mudah-mudahan segera terbentuk. Amin. Ya, Pak Bu Yunita dan Pak Wendy, kita memasuki sesi akhir di talkshow kali ini. Mungkin dari Bu Yunita ada yang ingin disampaikan terkait desa wisata yang sudah disampaikan langsung ke Pak Kabid, mumpung ditonton oleh sahabat Insight di seluruh Indonesia. Apa harapan dari masyarakat terhadap Pokdarwis, terhadap pemerintah, terutama di Disporapar Kabupaten Sanggau? Kak Yunita, silakan. Secara umum harapan masyarakat ini untuk daerah wisata Muara Kantu ini harapannya untuk terus maju ya, tetap ramai. Jadi istilahnya, tapi di sisi lain pun
bukan hanya kita tidak hanya memandang ramainya saja, tapi bagaimana tetap menjaga kelestarian budaya. Benar. Jadi tetap kerjasama antara masyarakat, pemerintah, kemudian UMKM lokal, organisasi masyarakat. Jadi itu tetap harus saling mendukung. Betul. Jadi kami mohon dukungan semua pihak untuk terus bekerja sama, berkolaborasi bagaimana kita mengembangkan daerah wisata Muara Kantuk ini, karena warga Kantuk sendiri sudah cukup bangga. Artinya berbangga hati gitu, karena menjadi pembicaraan di luar bahwa ada kegiatan di ada setiap kegiatan minggu yang setiap sudah minggu digelar ini ya, Kak. yang memang dinanti warga luar juga gitu. Jadi Iya. istilahnya udah menjadi kebanggaan tersendiri untuk warga Kantuk sendiri, dan mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan warga Sanggau pada umumnya. Baik. Ya, Pak Wendy mungkin bisa disampaikan terkait dengan yang sudah diharapkan oleh Ketua Pokdarwis kita, Bu Yunita, dan kemudian apa dari Disporapar yang ingin disampaikan Pak terkait kawasan wisata di Muara Kantuk ini? Ya, terkait kawasan wisata di Muara Kantuk ini salah satu sangat, kalau kita lihat sangat baik lah, karena di sini salah satu titik temu antara Sungai Sekayam, Sungai Kapuas dengan Kantuk, dari Sungai Kantuknya sendiri. Inilah yang harapan kita dari pemerintah daerah, kita berusaha untuk memperbaiki tata kelola kita, baik itu secara birokrasi kita juga. Kemudian kalau kita pandang Muara Kantuk ini sangat berpotensi untuk kita jadikan kampung wisata, di mana nanti secara administrasi nanti kita bantu untuk seperti apa teknis-teknisnya, sehingga ini salah satu inovasi kita daerah yang kita bisa angkat, kemudian juga kita bisa perjuangkan baik di tingkat pimpinan. Potensi ini karena berpengaruhnya sangat nasional sampai ke nasional. Karena kalau kita lihat dari sejarah aja di Karaton ini banyak peninggalan sejarah, kemudian pun ada juga Masjid Jami yang termasuk masjid tertua di Kabupaten Sanggau sendiri. Ini sangat-sangat berpotensi kalau kita sudah lihat dari perda yang ada, sudah masuk untuk menjadi kategori. Cuma memang kita lebih harus dorong ke masyarakatnya. Tadi apa yang disampaikan dengan Bu Ninta terkait SDM juga, ini yang perlu kita memang dorong. Kenapa pun nanti kita berusaha juga untuk sering mengadakan pelatihan-pelatihan, terutama ini untuk muda-mudi nantinya. Untuk muda-mudi kita harus setidaknya ada kolaborasi tadi. Nanti mungkin kami antara OPD teknis juga, karena masing-masing OPD teknis juga ada tupoksinya masing-masing, yang mana di situ ada budaya juga yang harus memang kita angkat. Ini sangat-sangat perlu dukungan juga dari pemerintah daerah. Baik, Bu Yunita, Pak Wendy, terima kasih banyak. Kita berharap di Desa Wisata Muara Kantuk ini bisa seperti yang tadi kita harapkan menjadi desa wisata, kemudian bisa berkembang dengan SDM dan bisa memaksimalkan terutama untuk peningkatan PAD di Pemkab Sanggau ini ya, Pak Wendy dan Bu Yunita. Terima kasih sudah bersama kami. Sahabat Insight, demikian kita talkshow kita di hari ini di Kabupaten Sanggau. Ada berbagai macam spot sejarah di kawasan Muara Kantuk ini, dan silakan datang ke sini langsung jika Anda semuanya berada di Pemkab Sanggau di setiap hari Minggu ya, Bu Yunita, ada gelaran kawasan desa wisata di Muara Kantuk. Saya Dina Prihatini Wardoyo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.